berharap bisa hadir semuanya dan bisa lulus 100% guna melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu harapan saya sebagai kepala sekolah di PKBM Budi Utama. Semua tanpa terkecuali bisa hadir dengan waktu yang telah diberikan kepada semuanya. Jadi jadwalnya sudah diberikan, diinfokan, mohon diikuti aturan yang ada, tidak yang seketat ketika kita ikut ujian di gabung. Karena kita sudah mandiri, sudah melaksanakan ujian sendiri, mohon semuanya mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh lembaga. Sementara sambutan kami cukup sekian dan selamat melaksanakan pendidikan pendidikan akhir jenjang. Semoga lulus semuanya dan ingat bahwa PKBM adalah sekolah solusinya di tempat untuk melanjutkan jenjang berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja ya. Tapi yang masih bergabung di Zoom ini ada sekitar 29 orang. Tapi nanti kita akan ada si tanya jawab. Kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Bisa nampak dengan jelas tampilannya? Oke. Nah, karena pelaksanaan UPK pada tahun ini itu dimulainya bulan April, sedangkan bulan Mei itu biasanya sudah mulai ada pengumuman kelulusan, maka terutama untuk yang teman-teman pakai J, mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana apa yang harus dilaksanakan kita semua untuk mendapatkan keterangan lulus. Ya. Yang akan saya sampaikan di sini yang pertama yaitu terkait dengan UPK. Apa sih maksudnya UPK? UPK di sini yaitu ujian pendidikan kelulusan, kesetaraan atau biasa yang dinamakan itu ujian akhir jenjang. Nah, di kejar paket atau di kesetaraan, ujian pendidikan kesetaraan itu untuk menentukan kelulusan. Jadi kelulusan teman-teman itu selain telah mengikuti pembelajaran, itu kalian harus dan wajib mengikuti ujian pendidikan kesetaraan dengan maksud dan tujuan itu sebagai berikut, meningkatkan mutu dan lain-lain. Ini nanti saya share, jadi yang tidak saya bacakan nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Kemudian yang sesuai yang telah disampaikan oleh Pak Imam Rohani bahwa nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan di PKBM Budi Utama. Tetapi, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Imam? Ya, tetapi teman-teman, pengawas kita itu dari lembaga pendidikan lainnya. Jadi mohon teman-teman harap diperhatikan bahwa teman-teman melakukan ujian ini nanti yang mengawasi bukan Bapak Ibu tutor sendiri, melainkan dari teman dari PKBM YSD Krama, jadi dari PKBM lain. Jadi memang benar-benar diawasi oleh PKBM lain di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Adapun ini nanti tugas-tugasnya tidak perlu saya sampaikan, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, teman-teman yang bergabung di Zoom pada siang hari ini otomatis telah memenuhi persyaratan sebagai peserta ujian pendidikan kesetaraan. Apa saja persyaratan yang terpenting utama yaitu teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, kalau misalkan kelas paket A atau jenjang sebelumnya untuk B dan C, dan sekarang telah berada di tingkat akhir dan menempuh di semester 2.
Kemudian teman-teman harus memiliki NISN. Jadi teman-teman kalau NISN-nya sampai sekarang belum terbit, otomatis tidak diperbolehkan atau otomatis tidak bisa mengikuti ujian. Seperti itu, dan terdaftar di Dapodi, kemudian diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, hak-hak teman-teman sebagai peserta yang pertama, peserta didik memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian UPK. Jadi teman-teman semuanya berhak mengikuti ujian pendidikan setaraan. Kemudian peserta UPK karena alasan tertentu disertai bukti yang sah dapat mengikuti ujian susulan. Ini ada syaratnya ya. Tidak semuanya bisa mengikuti ujian susulan. Kewajiban peserta harus wajib ini mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan, kemudian mematuhi tata tertib ujian. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan UPK, bahan untuk UPK itu apa saja? Yang akan diujikan itu ada beberapa mata pelajaran. Untuk paket A terlebih dahulu, yang akan diujikan ada kelompok umum meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Kemudian ada pemberdayaan dan keterampilan. Ini tidak ada wajib dan pilihan, nanti keterampilan saja. Jumlah butir soalnya tertera di dalam kolom dan alokasi waktu pengerjaannya kurang lebih nanti 60 menit. Kemudian untuk paket B, kurang lebih kelompok umumnya sama, ditambah kelompok khusus pemberdayaan dan keterampilan. Semua mata pelajaran ini wajib kalian tempuh, wajib kalian kerjakan. Entah itu nanti dalam bentuk ujian tulis ataupun penugasan yang akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Kemudian kalau untuk program paket C yang IPS, itu ada kelompok umumnya dan 6 mata pelajaran, ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama sejarah Indonesia. Kemudian untuk yang peminatan, nanti peminatannya yang IPS itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian yang IPA ada matematika peminatan, biologi, fisika, kimia, tentunya ditambah dengan keterampilan dan pemberdayaan. Nah, kemudian ini megang jadwal akan saya jelaskan di terakhir. Kemudian tata tertib mode pelaksanaan sarana pendukung ujian pendidikan kesetaraan. Teman-teman, kali ini ujian pendidikan kesetaraan ini ujian berbasis daring tapi tatap muka. Maksudnya teman-teman tetap datang di PKBM, tetapi pelaksanaannya menggunakan gadget atau laptop, yaitu menggunakan aplikasi Quizzes. Bagaimana cara menggunakannya? Setelah ini nanti juga akan saya jelaskan langkah-langkah menggunakan Quizzes. Kemudian ada tata tertib untuk peserta UPK. Ini nanti dilaksanakan peserta didik dilarang membawa alat komunikasi. Ini maksudnya itu nanti HP hanya digunakan untuk pengerjaan, tidak untuk browsing dan lain-lain. Peserta wajib hadir sebagai tanda kesiapan. Kemudian peserta wajib memastikan kesiapan diri beserta alat yang menunjang pada LMS Quizzes. Kemudian selama UPK berlangsung, peserta dilarang menggunakan fasilitas mesin pencarian yang ada di internet, menanyakan jawaban soal pada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, meminta orang lain untuk mengerjakan atau perjokian itu sangat tidak diperbolehkan ya. Memberikan atau menerima bantuan dan menjawab soal. Hal-hal yang menyimpang selama berlangsungnya UPK hendaknya dicatat dalam berita acara. Ingat teman-teman, pengawas dari PKBM lain. Jadi tindakan kecurangan pasti akan dilaporkan. Dan kemudian kita prestasi itu memang penting, tetapi jujur yang utama. Kemudian muridku kelas 12 itu minggu ini ujian. tolong teman-teman bantu Lulus ini kok jadwalnya ada tanggal 15. Terus pemberdayaan, pelajaran pemberdayaan. Oke, benar.
Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Untuk pemeriksaan dan pengelolaan ini nanti akan dilakukan oleh tim dari UPK. Kemudian ketentuan lainnya, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa peserta UPK wajib hadir 30 menit sebelum waktu ujian dilaksanakan. Nanti akan saya jelaskan bahwa ujian ini akan dilaksanakan 2 sesi. Maksudnya teman-teman bisa memilih sesi 1 itu siang atau pagi hari dan sesi 2 itu malam. Kalau nggak bisa pagi, silahkan ambil malam. Dan kebalikannya, kalau nggak bisa malam, silahkan ambil yang pagi. Intinya teman-teman harus hadir dalam minggu depan, dalam tanggal rentan waktu 21-25. Ujian kali ini itu tidak ada ujian susulan. Kenapa? Karena waktu kita terlalu mepet dengan pengumuman kelulusan. Jadi teman-teman bisa susulannya ketika misalkan tidak bisa hadir di tanggal 21 karena ingin ikut ujian SBMPTN, misalkan karena ada beberapa teman yang ikut ujian SBMPTN, maka harus pengajuan dengan bukti bahwa benar-benar ada kartu ujian SBMPTN dan bisa ganti hari atau sakit dan lain-lain. Kemudian ketentuan lain, pakaian yang dikenakan peserta UPK untuk laki-laki, baju yang berkerah warna putih, kemudian celana panjang warna hitam atau sepatunya warna gelap. Kemudian kalau perempuan atasan baju itu berkerah warna putih, celana rok panjang warna hitam, warna gelap. Jilbabnya warna hitam. Untuk teman-teman yang tidak berjilbab, dimohon untuk menggunakan pakaian yang sopan, celana atau roknya tetap panjang. Gitu. Kemudian untuk kriteria pencapaian kompetensi, baik teman-teman ini perlu saya jelaskan bahwa nanti teman-teman untuk nilai UPK diharapkan teman-teman mencapai nilai minimal 70. Karena nanti perhitungan untuk nilai ijazah itu perhitungannya 40% nilai UPK dan 60% nilai rapot. Jadi 40% nilai UPK itu cukup besar jika teman-teman kurang dari nilai 70 ya. Oke, apalagi nilai rapot. Nilai rapot teman-teman misalkan kemarin kurang aktif dan lain-lain pengerjaannya, berarti nanti akan mendapatkan nilai yang minim. Jadi mohon pengerjaannya nanti dengan sungguh-sungguh. Kalau memang mentok nggak bisa, ya berusaha dulu, jangan di hour banget gitu. Kemudian nanti akan mendapatkan surat keterangan hasil UPK sebagaimana dimaksud poin 7, itu ada nama lengkap dan lain-lain. Ini nanti sebelum ijazah dikeluar. Pada tahun ini ijazah dalam bentuk e-ijazah. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang sudah ada pengumuman lulus, terus teman-teman ingin melamar kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan membutuhkan ijazah atau keterangan hasil ujian, silahkan. Nanti kita biasanya memberikan informasi untuk mengambil surat keterangan hasil UPK seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk penetapan kelulusan ketika teman-teman sudah mengerjakan UPK, maka akan kami lakukan rapat dengan Dewan Tutor dan hasil UPK akan kami upload di Dapodik dan segera akan kami lakukan laporan ke dinas. Jadi maksimal itu 5 hari setelah kalian ujian. Makanya teman-teman kalau di sini ada satu orang aja yang misalkan telat atau keteteran dalam melakukan ujian, maka akan berdampak ke teman-teman yang lainnya. Makanya kalau ada temannya yang kenal kok temannya ini kok agak lambat pengerjaannya, mohon segera dijawel, mohon bantuannya segera dijawel. Itu ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi bahwa kita dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan nantinya akan secara acak akan melakukan pemantauan atau datang langsung ke lembaga.
Kemudian ada beberapa sanksi yang ketika melanggar, ketika sanksinya ringan akan diberikan peneguran, tapi ketika pelanggarannya terlalu berat, maka akan dipertimbangkan. Sebentar ya teman-teman, ada azan. Kita break dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu pelanggaran berat itu termasuk mencontek, kerjasama, dan meminta orang lain untuk mengikuti ujian, mengatasnamakan teman-teman, itu termasuk ke pelanggaran berat. Kemudian biaya pelaksanaan UPK, adapun biayanya termasuk biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan. Untuk itu, bagi teman-teman terutama yang belum melunasi biaya pendidikan selama berpendidikan di PKBM Budi Utama, saya tunggu sampai minggu depan minimal menyicil, maksimal bisa langsung melunasi. Kalau minggu depan itu pakai C, berarti nanti sambil datang silahkan sambil menyicil. Mulai sekarang mulai dicicil. Jadi saya tunggu hingga minggu depan teman-teman sudah melakukan penyicilan minimal. Karena nanti bentuk semua pembiayaan adalah dari teman-teman semua, bersumber dari biaya yang teman-teman lakukan, yang iuran. Yang adapun pelaksanaannya itu meliputi nanti koordinasi persiapan pelaksanaan, sosialisasi, penyusunan soal, entry, pengadaan bahan, dan lain-lain. Jadi kami tunggu untuk pelunasan biaya pendidikan selama di PKBM Budi Utama. Kami tunggu hingga maksimal minggu depan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang belum melunasi sama sekali. Kemudian pengaturan khusus. Pengaturan khusus di sini untuk teman-teman yang memerlukan layanan khusus atau berbeda dapat diberikan kepada peserta UPK yang menyandang beberapa kebutuhan khusus dengan dibuktikan oleh diagnosa dari dokter. Itu nanti akan kami perlakukan secara khusus. Seperti itu ya. Kemudian juga untuk teman-teman yang pengaturan khusus ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sakit, yang memang tidak diperkenankan untuk keluar dari kamar, atau sedang berada di rumah sakit, atau
sedang di lembaga permasyarakatan itu akan kami lakukan pengaturan khusus. Jadi untuk teman-teman yang sedang berada di yang sudah saya sebutkan nanti akan mengikuti pengaturan khusus yang sudah kita koordinasikan Japri melalui teman-teman. Selain itu, selain yang merasa tidak di teman-teman khusus, mohon kehadirannya di lembaga. Kemudian kejadian luar biasa ini ketika terjadi sesuatu kendala yang sangat besar. Nah, untuk pelaksanaan ujian pendidikan, untuk yang paket C itu sesi 1 kita mulai pukul 9 dan akan berakhir sebelum jam 12. Kemudian Senin tanggal 21 April sampai dengan Jumat 25 April. Kemudian untuk pemberdayaan kan harusnya mulainya hari ini. Setelah kegiatan ini nanti akan kami share penugasan apa yang harus dilakukan untuk pemberdayaan dan keterampilan. Untuk keterampilan yang paket C dan paket B akan kami fasilitasi besok di PKBM Budi Utama pukul 13.30. Bentuk kegiatan keterampilan itu adalah mengasah keterampilan teman-teman dalam bentuk kalau di PKBM Budi Utama itu akan difasilitasi untuk pengolahan kopi. Kak, bagaimana kalau saya tidak bisa hadir, tetapi saya punya keterampilan memasak? Boleh dilakukan di rumah, direkod, melakukan memasak pengolahan bahan makanan, dan nantinya akan kita share link untuk pengumpulan tugas keterampilan. Ini yang saya jelaskan yang keterampilan dulu ya. Kak, bagaimana kalau saya keterampilannya yang lain, misalkan menjahit atau yang lain-lain, silahkan di video dengan penjelasan yang logis. Nanti silahkan di-share, dikumpulkan di link yang akan kita share. Jadi pengumpulannya maksimal tanggal 17 untuk keterampilan. Bagi teman-teman yang kesulitan, Kak, saya bingung keterampilan yang saya miliki apa, dan saya juga tidak punya peralatannya di rumah, silakan hadir di PKBM Budi Utama besok hari Rabu, tanggal 16 jam 13.30 kita sudah mulai, berarti teman-teman harus kumpul di PKBM Budi Utama jam 1. Kita akan melakukan praktek untuk menilai keterampilan teman-teman. Jadi nanti ada penjelasannya terlebih dahulu dan nanti ada prakteknya untuk teman-teman. Itu lebih simpel daripada kalian mengerjakan tugas sendiri-sendiri. Tetapi jika memungkinkan teman-teman mengerjakan sendiri, tidak memungkinkan ke PKBM Budi Utama, silahkan membuat. Tetapi wajib hukumnya dikumpulkan sebagai bukti kita untuk pelaporan ke dinas. Kalau kalian mengerjakan, nanti ada absensinya juga dan bentuk bukti pengumpulan kalian. Itu yang keterampilan. Dan yang pemberdayaan, nanti penugasannya untuk paket B dan C dalam bentuk pengembangan diri berupa pembuatan CV. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita ke jadwal yang paket B dulu. Untuk paket B, itu nanti kita lakukan di bulan Mei, 5, 6, 7, 9 Mei. Sama, sesinya di sesi 1 sama sesi 2. Mulainya jam 9 dan berakhir sebelum jam 12. Kalau yang sesi 2 itu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Pemberdayaan sama keterampilannya terjadwal tanggal 9. Kalau keterampilan paket B itu terjadwal besok. Jadi silakan teman-teman besok silakan datang ke PKBM Budi Utama untuk melakukan praktek keterampilan bagi yang tidak memiliki atau memang berkenan hadir di PKBM. Kalau yakin teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah karena keterampilan yang dimilikinya bisa dicapai di rumah, silahkan lakukan record untuk melakukan
keterampilan yang teman-teman kuasai. Keterampilannya bebas dalam bentuk apapun. Untuk paket A, jadwal keterampilannya itu 8 Mei. Kalau untuk ujiannya itu kita sama berbarengan dengan paket B, yaitu 5 Mei, 6 sama 7 Mei. Itu ya teman-teman ya. Untuk sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau saya lanjut dulu sebelum saya lanjut ke yang lainnya? Oke, saya lanjut terlebih dahulu ya. Baik. Kita ke Oke, sekarang ke cara menggunakan atau akses menggunakan Oke, cara mudah masuk dan akses PAJ melalui quizzes. Jadi teman-teman, kenapa kita menggunakan quizzes? Sebenarnya aksesnya nanti sangat mudah, yaitu hanya menggunakan Google. Dan karena bentuk soalnya kita ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, terus isian, sama jawaban yang panjang, uraian yang panjang, maka quizzes ini mendukung untuk melakukan ujian pendidikan setaraan. Tutorial akses quizzes nantinya akan diberikan ada 2 metode. Untuk akses yang pertama, yang pertama itu kalian bisa langsung buka Google-nya, buka browser, dan cari quizzes, ketik quizzes, kemudian klik join di Google, atau nanti kita akan sediakan barcode. Jadi teman-teman tinggal buka Google Lensanya, kemudian mengarahkan kamera ke barcode, kemudian pindai barcode melalui quizzes, jadi menggunakan Google. Kita menyediakan WiFi. Kalau misalkan WiFi bagi teman-teman belum memenuhi, silakan merasa misalkan WiFi kok digunakan banyak orang, silakan pastikan bahwa paket data teman-teman sekalian memenuhi atau cukup untuk melakukan ujian. Jadi selama ujian ini menggunakan HP atau laptop. Oke, setelah nanti masuk, itu akan kita berikan kode akses untuk gabung di soal yang sedang diujikan. Jadi nanti ketika teman-teman sudah berhasil masuk di quizzes, maka akan kita berikan kode khusus untuk masuk melakukan ujian. Kemudian login-nya bisa menggunakan Google atau akun belajar ID. Jadi tetap menggunakan Google Gmail yang seperti contoh, kemudian pilih akun Google yang bisa digunakan, misalkan email apa, kemudian klik lanjutkan. Nah, untuk pengisian nama, silahkan isi nama lengkap, jangan nama samaran. Misalkan nama lengkapnya Mega Wulandari, ya tolong diisi nama lengkap Mega Wulandari, bukan nama samaran, misalkan Mawar, jangan. Ya, kemudian bergabung dengan quizzes, klik tombol mulai untuk memulai quizzes. Tetapi pengerjaan kuis ini hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Jadi, teman-teman, kalau belum siap atau pastikan atau berdoa dulu sebelum mengerjakan dan pastikan kalian siap, kemudian klik mulai. Itu untuk quizzes. Kak, Bu, bagaimana kalau misalkan saya sudah sepuh, terus HP saya tidak mendukung untuk quizzes, silahkan melapor ke Bapak Ibu yang menjadi pengawas, nanti akan dibantu. Ketika terkendala, misalkan tidak memiliki gadget sama sekali, atau laptop, atau alat yang mendukung, akan kami bantu dalam bentuk print out. Tetapi selama
tidak ada kendala dan memiliki handphone akses yang memadai, silakan menggunakan handphone karena itu mudah kami rekam. Seperti itu. Kemudian untuk penugasan pemberdayaan. Sekarang pemberdayaan ya. Kalau keterampilan tadi ada barista, cooking, ada memasak atau keterampilannya teman-teman miliki. Kemudian sekarang untuk pemberdayaan untuk yang paket A seperti biasa yang sering dilakukan tiap tahunnya itu yaitu membuat portofolio. Salah satu contohnya seperti ini, memperkenalkan diri dan memperkenalkan aktivitas yang selama 1 tahun ini dilaksanakan. Misalkan ini, ada siswa namanya Alisa dari kelas 4. Ini kegiatan yang biasa dilakukan, misalkan aktivitas sehari-hari ada membantu orang tua, belajar, dan lain-lain. Kemudian ada pengembangan personal skill, ada seni melukis dan menggambar ronce. Silahkan dibuat portofolio yang menyatakan atau mendeskripsikan kegiatan kalian. Saya rasa ini tiap tahunnya kita membuat portofolio semacam ini, jadi kemungkinan besar tidak akan mengalami kesulitan. Contoh lain, ini ada dari Gabriel Andrea Valentino, memperkenalkan diri dari paket A kelas 5. Yang ini yang tugasnya dari kelas 5. Ada kegiatan keagamaan yang dilakukan, silakan. Jadi pembentuk pemberdayaan ini adalah bentuk kegiatan kalian dalam mengembangkan diri, memberdayakan diri, atau bermasyarakat, atau secara agama, dan lain-lain. Ini bentuk kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan. Kemudian ada kegiatan les lain yang dilakukan di luar dari PKBM, ini silahkan dicantumkan. Kemudian ada kegiatan olahraga yang biasa dilakukan, misalkan panahan di PKBM, kemudian ada kegiatan lari, ada bersepeda, dan lain-lain. Seperti itu untuk pemberdayaan paket A. Jadi, membuat portofolio tentang pengembangan diri. Nah, kemudian untuk paket B dan C, bentuk pemberdayaannya itu membuat CV. Jadi, hal-hal yang akan dicantumkan itu adalah organisasi yang biasa atau pengalaman kalian yang biasa kalian lakukan, tidak harus di sekolah, misalkan bisa di organisasi di masyarakat. Kemudian pendidikan atau les-les yang pernah kalian lakukan, itu silakan dicantumkan. Kemudian kalaupun belum pernah les tapi memiliki kemampuan lain, misalkan komputer, misalkan berbahasa, dan lain-lain, silahkan cantumkan di kemampuan kalian. Kemudian kontak ini cukup email saja atau kontak lainnya yang bisa kami ketahui. Kemudian penghargaan, misalkan teman-teman pernah mengikuti lomba-lomba kapanpun, silahkan dicantumkan. Kemudian hobi dan minat. Jadi ini nanti seluruh informasi akan saya share di grup masing-masing jenjang. Kemudian pengumpulannya sampai untuk paket C sampai tanggal 17 bulan April ini ya. Sementara itu yang saya sampaikan, untuk kurang lebihnya nanti teman-teman bisa tanya jawab untuk memperluas apa yang bisa saya sampaikan. Monggo teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Oke, untuk konfirmasi ke sekolah untuk sesi yang mana itu tidak, jadi silakan hadir saja di sesi 1 atau sesi 2. Kalaupun nanti sesi 1 belum hadir, kami akan sesi 1 dan sesi 2 tidak hadir, kami akan melakukan konfirmasi sampai jadwal ujian berlangsung itu selesai. Tetapi kalau jadwal ujian itu berlangsung sudah selesai, tapi teman-teman dikonfirmasi tidak ada respon sama sekali, maka kami nyatakan bahwa peserta didik itu mengikuti ujian di tahun berikutnya. Seperti itu ya. Karena nanti kalau menunggu teman-teman yang lainnya,
sampai minat teman-teman untuk melakukan ujian itu nanti kasihan teman-teman yang lainnya. Untuk keterampilan paket B, itu kalau kalian datang ke PKBM, silakan langsung datang saja. Kalau teman-temannya nggak bisa datang, berarti perlengkapannya itu menyediakan sendiri di rumah. Monggo silakan membuat apapun keterampilan yang teman-teman bisa. Misalkan, Kak, keterampilan saya merajut, memasak, atau mengolah kue, atau baking, atau lain-lain, silakan. Untuk siswa berkebutuhan khusus, materi pemberdayaan nanti akan kami sampaikan secara pribadi ya. Jadi untuk teman-teman peserta didik khusus biasanya kami japri untuk penugasan yang akan dilaksanakan. Jadi di antara teman-teman ini ada beberapa teman-teman yang sakit dengan keterangan dari dokter sudah menyertakan surat dokter dan memang ada diagnosis sejak awal, maka akan kami berikan kegiatan secara khusus di luar ke teman-teman yang lainnya. Ya, untuk paket A tetap membuat keterampilan, tapi karena jadwalnya masih Mei, nanti akan kami share keterampilan seperti yang paket B sama C. Paket A nanti tetap ada fasilitas keterampilan yang akan difasilitasi oleh PKBM. Nah, kalau misalkan di PKBM bisa hadir di PKBM, monggo silahkan melakukan keterampilan di sini. Tapi kalau belum bisa hadir yang untuk ujian keterampilan, seperti biasa silakan membuat dari rumah dan di video. Nanti ada link pengumpulannya. Tetapi wajib mengumpulkan siapapun wajib mengumpulkan. Misalkan saja mapel wajibnya semuanya sudah, ujian tulis sudah, ujian keterampilan sama pemberdayaannya belum, maka akan tetap kami konfirmasi sampai jadwal ujiannya selesai. Kalau belum mengumpulkan, maka tetap berarti peserta didik tersebut ingin ikut ujian di tahun berikutnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, saya kira ada yang ditanyakan lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh? Mengenai keterampilan dan pemberdayaan tadi itu batas waktunya sampai tanggal 17 atau bisa lebih? Oke. Baik, karena tidak memungkinkan 17, baik. Sampai tanggal 24 April maksimal bisa ya? Oh, oke. Terus sama yang keterampilan tadi berarti misalnya kalau kita ke sekolah besok bisa ya mau bikin Bisa. kopi. Kalau memang daripada ribet di rumah, tapi kan ada beberapa teman yang memang nggak bisa hadir di PKBM, Nah, maka silakan melakukan di rumah dengan merecord kegiatan yang dilakukan. Tetapi kalau teman-teman bersedia besok, kita akan memfasilitasi untuk ujian keterampilannya besok di PKBM. Seperti ya. itu. Kalau Nah, untuk pemberdayaan cuman bikin CV ya. ya, pemberdayaan bentuknya penugasan tetapi wajib dilakukan. Untuk pengumpulannya nanti akan kita share link untuk mengumpulkan hasil karya teman-teman semua. Itu. Kalaupun nanti yang paket A belum bisa menggunakan Canva misalkan, boleh kegiatannya digambar di buku dengan diberikan keterangan atau fotonya di print-print kemudian ditempel-tempel, kegiatan membantu orang tua atau kegiatan les dan lain-lain. Hmm. Tadi untuk pelaksananya tanggal 21 ya Kak kalau pakai C ya. Ya, mulai tanggal 21 sampai tanggal 25. Kemudian ujiannya itu menggunakan HP. Ya, kalau punya laptop silakan laptop dibawa. Kalau punya HP silakan. Kalau tidak punya keduanya silakan konfirmasi. Setelah ini akan kita share juga bentuk konfirmasi kalian ada alat enggak yang HP, silakan menggunakan laptop, HP atau yang tidak mendukung keduanya, silakan konfirmasi. Akan kami fasilitasi semuanya. Kemudian untuk pengumpulan keterampilan tanggal 2
Kalau bisa sebelum tanggal 25, ya tanggal 24 April. Maksimal itu tanggal 24 April. Nanti kan ini kita kan sudah share mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu bagi teman-teman yang memang terkendala datang ke PKBM kan bisa dilakukan di rumah tanggal 18, 19, 20 dan langsung di-share. Intinya nanti tanggal 24 April semuanya sudah selesai. Oke. Hadir Untuk di PKBM kita mulainya jam 13.30. Tetapi itu sudah mulai. Jadi teman-teman hadirnya kalau bisa jam 1, kalau teman-teman sudah lengkap semua maka akan segera kita mulai. Karena nanti prakteknya kan satu-satu. Jadi secara bergilir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih cepat, lebih baik datangnya. terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup semuanya ya teman-teman ya. Nanti segala informasi yang memang ada informasi terbaru dari dinas akan saya susulkan karena sampai sekarang itu karena ini pergantian mode. Awalnya kan teman-teman harusnya ada ujian kesetaraan juga, ada UPK, ada ujian kesetaraan juga. Tetapi tahun ini untuk ujian kesetaraan ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Ujian kesetaraan biasanya itu dilakukan selama 1 hari yang meliputi ujian literasi sama numerasi yang dilakukan biasanya di SMP karena membutuhkan komputer. Tetapi karena ada pergantian dan lain-lain di pusat, maka ujian kesetaraan itu ditunda, bukan ditiadakan tapi ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Informasinya seperti itu. Jadi untuk ujian kelulusan tetap 3 tahun ini itu dilakukan memang di sekolah untuk penentuan kelulusan. Seperti itu. Sorry, Kak. Kesetaraan itu berarti nanti ujian masih ada lagi gitu ya setelah ini? Iya, kalau ada kebijakan dari Kementerian Pusat ya. Karena tahun sebelumnya itu ada, cuma untuk tahun ini sementara ditunda sampai waktu yang belum jelas. Seperti itu. Jadi menunggu karena di pusat ada peralihan, maka beberapa kebijakan itu juga mengalami peralihan juga. Tetapi yang pasti untuk ujian kelulusan itu dilakukan oleh sekolah. Kemudian tidak bisa hadir 5 hari apa bisa dirapel 1 hari. Begini, kalau 1 hari itu kalian itu diberikan waktu cuma 2 jam. Apakah memungkinkan dalam waktu 2 jam teman-teman bisa mengerjakan kalau pakai C itu ada berapa mapel lagi. Dan itu nilai teman-teman itu harus maksimal loh, karena nilai UPK teman-teman itu diambil 40% untuk nilai ijazah. Kalau sisanya itu dari nilai rapot, silakan dipertimbangkan. Seperti itu. Untuk waktu Ya. pengerjaan satu pelajaran berapa lama, Kak? Kenapa? Untuk waktu Loh, pengerjaan. semari deh pertanyaan dijawab pas dapat telepon. Halo, Imam Hanif. Ada yang ditanyakan? Kalau tolong di-mute. Untuk pengerjaannya berapa lama, Kak? Waktunya kita beri waktu 60 menit setiap pengerjaan ya, setiap soal pengerjaan. Oh. Kak. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Insya Allah cukup jelas ya, bisa diikuti ya. Mohon semuanya mengikuti secara baik tanpa harus kita konfirmasi dan teman-teman bisa lulus semuanya di tahun ini, tidak mengulang di tahun depan. Iya, untuk tugas keterampilan untuk Emily paket A nanti bisa dilakukan di rumah dan direkam di video, direcord. Kemudian dikirim nanti linknya, link pengumpulannya akan kita share untuk
pengumpulan link video pengumpulan keterampilannya gitu. Kemudian untuk paket C keterampilan CV terakhir di tanggal berapa? Tanggal 24 April. Ini Pak Sumaryadi. Ini silahkan kalau Pak Sumaryadi memungkinkan menggunakan Canva, itu lebih enak. Kalau memang Pak Sumaryadi kesulitan menggunakan Canva, monggo ditulis tangan boleh, tetapi menginformasikan tentang data lengkapnya dengan pengalaman-pengalaman, pasti banyak pengalaman-pengalaman. Nah, untuk kegiatan sosialisasi ini teman-teman silahkan absensi di link, jadi kami bisa tahu siapa yang sudah mendapatkan informasi dengan jelas di ini. Untuk ujian dalam satu hari, itu kan dalam satu hari hanya terbatas waktu, sedangkan mapel yang harus kalian ujian itu kan banyak. Apakah memungkinkan dengan hasil yang maksimal? Seperti itu yang Imam Hanif ya. Atau nanti kenapa atau ada kendala lain-lain, tolong disampaikan kepada kami secara japri nanti ya. Baik, nanti terkait dengan PPT semuanya pos UPK, PKBM, kemudian tentang tutorial penggunaan puisis, kemudian portofolio atau yang lain-lainnya nanti hari ini akan saya share di grup. Oke. Sosialisasi. Keterampilan barang, keterampilan apa le? Nek nyerakno tugas keterampilan loh. Ya kan ngulangi ujian tahun depan. Imam Hanif pada kendala? Tadi enggak dengar jawabannya, Bu. Yang satu hari di rapat. Ya, sudah saya gini. Atau kalau enggak gitu nanti Imam Hanif kenapa kendalanya nanti bisa ditelepon saja ya. Tadi sudah saya jawab 2 kali, iya. Oh, nggih. Bisa telepon ke jenengan langsung nggih? Iya, nanti di nomor PKBM seperti biasanya ya. Oh, nggih, nggih. Nggih, Bu. Tetapi begini, dalam satu hari itu kan paket C itu kan banyak mapel. Kalau satu hari apakah memungkinkan Imam Hanif bisa mengerjakan dengan hasil maksimal, sedangkan hasil UPK itu diambil 40% untuk nilai di ijazah. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan dipertimbangkan 21 sampai 25 besok. Kecuali untuk teman-teman yang jadwal SBMPTN-nya bareng di tanggal, ada yang di tanggal 22 April gitu. Kemarin ada yang sudah minta izin dengan share jadwal kalau dia harus tes tanggal 22. Seperti itu. Jadi susulannya itu di tanggal yang sudah kita tentukan 21 sampai 25 seperti itu. Jadi dia dalam satu hari mengerjakan 3 mapel. Seperti itu masih memungkinkan karena memang dia ada tes ujian SBMPTN. Seperti itu. Tapi untuk yang memang kendala-kendala yang masih bisa ditangani, silahkan diminimalisir kendalanya. Karena ini kan ujian menentukan kelulusan teman-teman. Kalau tahun ini teman-teman nggak bisa mengikuti, nanti mengikutinya tahun depan lagi, seperti itu. Jadi silahkan dipertimbangkan dengan baik-baik. Tahun ini diganti ujian pendidikan setaraan. Jadi penilaian akhir jenjang kan tidak sesuai yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Kalau ujian kalau untuk formal itu kan untuk kelulusan ujian sekolah namanya. Kalau di non formal namanya ujian pendidikan setaraan, seperti itu. Jadi tahun ini berganti lagi ke UPK. Sebenarnya UPK itu sudah ada semenjak pandemi kemarin, tetapi 2 tahun kemarin itu kita ganti menjadi ujian kesetaraan, tetapi yang ujian kelulusan namanya PAJ, tetapi tahun ini kembali lagi ke ujian pendidikan kesetaraan. Namun
kurang lebih teknisnya itu sama-sama dilakukan oleh sekolah untuk menentukan kelulusan. Baik. Semoga teman-teman dari sosialisasi ini bisa dimengerti. Jadi nanti teman-teman sudah tidak ada lagi yang japri-japri untuk minta penjelasan. Insya Allah ini nanti reportnya akan saya share ulang di YouTube. Jadi teman-teman bisa mengulangi lagi untuk melihat tayangan ulangnya. Semoga berhasil ke-record. Gitu ya teman-teman ya. Link absensinya sebentar, saya share. Silakan teman-teman absensi biar kami tahu siapa yang sudah mendapatkan informasi ini dan siapa yang memang belum bisa mendapatkan informasi pada sore hari ini. Seperti itu. Oke, teman-teman bisa on kamera dulu. Kita dokumentasikan sosialisasi hari ini untuk kita laporkan kepada dinas kalau PKBM Budi Utama sudah melakukan sosialisasi ke teman-teman semuanya. Oke, silakan hitungan silakan saya beri waktu. Oke. Halaman pertama dulu. Untuk teman-teman yang hadir di kelas, jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya ke kakak-kakaknya. Nanti kakak-kakaknya yang ada di depan akan menjawab secara langsung. Oke, halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar, tahan. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik teman-teman. Untuk yang paket C, sampai minggu depan kita akan aktifin segala informasi di grup. Mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya nanti paket B sama paket A. Untuk kegiatan keterampilan pemberdayaan yang memungkinkan teman-teman lakukan, silakan segera dilakukan. Seperti itu ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka sosialisasi pada sore hari ini akan saya sudahi. Nanti jika memang belum memahami, silahkan bertanya kepada kami. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore dan selamat mengikuti ujian pendidikan setaraan. Semoga sukses teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu.